Penyusutan aset tetap. Definisi penyusutan. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset tetap selama umur manfaatnya. Definisi tersebut ditemukan di PSAK 16/06. Jumlah tersusutkan adalah biaya perolehan atau jumlah lain setelah dikurangi taksiran nilai residu. Yang dimaksud dengan jumlah lain adalah nilai tercatat setelah terjadi penurunan nilai atau jika diperkenankan oleh suatu standar nilai tercatat setelah revaluasi. SAK etap pada dasarnya hanya mengakui penurunan nilai, tidak mengakui revaluasi nilai aset tetap. Alokasi biaya dilakukan sepanjang umur manfaat yang dapat berupa 1. Periode waktu, atau 2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tetap. Jumlah penyusutan. Besar kecilnya penyusutan yang dibebankan setiap periode akuntansi dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu 1. Biaya perolehan, 2. Umur manfaat, 3. Nilai residu, dan keempat pola penggunaan aset tetap. Setelah 4 variabel di atas ditentukan, perhitungan penyusutan dapat dilakukan dengan dasar perhitungan tertentu. Dasar perhitungan yang dapat dipakai antara lain adalah dasar waktu dan dasar prestasi. Dasar waktu menghitung penyusutan sebagai fungsi waktu, dan dasar prestasi menghitung penyusutan sebagai fungsi jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan atas diperoleh dari setiap aset tetap. Metode penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus. Rumus metode garis lurus yaitu penyusutan per periode atau per tahun sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat. Contoh, sebuah mesin giling menunjukkan bahwa biaya perolehannya sebesar 5 juta rupiah, umur manfaat 5 tahun, dan nilai residu sebesar 500.000 rupiah. Hitunglah penyusutan per tahun. Jawabannya yaitu penyusutan per periode atau per tahun sama dengan 5 juta rupiah dikurangi 500.000 rupiah dibagi 5. Ketemu sebesar 900.000 rupiah. Tabel penyusutan dengan metode garis lurus. Nilai tercatat akhir tahun sebesar 5 juta rupiah. Tahun pertama penyusutan sebesar 900.000 rupiah. Akumulasi penyusutan 900.000 rupiah. Nilai tercatat akhir tahun sebesar 4.100.000 rupiah. Tahun kedua penyusutan sebesar 900.000 rupiah. Akumulasi penyusutan sebesar 1.800.000 rupiah. Nilai tercatat akhir tahun sebesar 3.200.000 rupiah. Tahun ketiga penyusutan 900.000 rupiah. Akumulasi penyusutan sebesar 2.700.000 rupiah. Nilai tercatat akhir tahun sebesar 2.300.000 rupiah. Tahun keempat penyusutan sebesar 900.000 rupiah. Akumulasi penyusutan sebesar 3.600.000 rupiah. Nilai tercatat akhir tahun sebesar 1.400.000 rupiah. Tahun kelima penyusutan 900.000 rupiah. Akumulasi penyusutan sebesar 4.500.000 rupiah. Nilai tercatat akhir tahun sebesar 500.000 rupiah. Yang kedua, metode jumlah unit produksi. Metode ini membutuhkan suatu taksiran total satuan hasil dari aset tetap. Adapun penyusutan untuk setiap satuan hasil dihitung dengan cara membagi jumlah tersusutkan dengan taksiran total jumlah unit produksi yang dapat dihasilkan oleh aset tetap. Penyusutan untuk setiap unit menurut perhitungan di atas, kemudian dikalikan dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan
pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, penyusutan untuk masing-masing periode yang berfluktuasi sesuai dengan jumlah satuan hasil yang dihasilkan oleh aset tersebut. Contohnya, sebuah mesin giling gabah, biaya perolehannya sebesar 5 juta rupiah dan nilai residu sebesar 500 ribu rupiah. Taksiran jumlah gabah yang dapat digiling selama umur manfaat mesin 100.000 ton. Jumlah gabah yang digiling pada tahun pertama adalah 20.000 ton. Hitunglah penyusutan untuk tiap ton dan penyusutan untuk tahun pertama. Jawabannya, tarif penyusutan per ton sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran total jumlah unit produksi, yaitu sama dengan 5 juta rupiah dikurangi 500.000 rupiah dibagi 100.000 ton menjadi 45 rupiah. Penyusutan mesin giling gabah pada tahun pertama adalah 900.000 rupiah. Selanjutnya, metode akselerasian. Metode akselerasian dapat diterapkan untuk aset tetap dan properti investasi. Metode ini adalah metode yang mempercepat penyusutan dengan cara menentukan jumlah penyusutan lebih besar di tahun awal dibandingkan dengan jumlah di tahun akhir. Biaya yang berkaitan dengan penggunaan aset tetap meliputi biaya pemeliharaan dan penyusutan aset tetap. Metode-metode yang termasuk dalam metode akselerasian antara lain metode jumlah digit tahun, metode saldo menurun, dan metode saldo menurun ganda. Yang pertama, metode jumlah digit tahun. Prosedur untuk menghitung penyusutan masing-masing tahun menurut metode jumlah digit tahun adalah sebagai berikut. Poin pertama, masing-masing tahun diberi digit yang bobotnya sebesar sisa umur manfaat pada tahun yang bersangkutan. Misalnya, untuk aset tetap yang umur manfaatnya 5 tahun, tahun pertama diberi digit 5 karena sisa umur pada tahun pertama adalah 5 tahun. Tahun kedua diberi digit 4 karena sisa umur pada tahun kedua adalah 4 tahun. Tahun ketiga diberi digit 3 karena sisa umur pada tahun ketiga adalah 3 tahun, begitu seterusnya. Digit-digit ini disebut digit tahun. Poin kedua, jumlahkan digit-digit tahun pada poin pertama di atas untuk aset yang umurnya 5 tahun. Jumlah digit tahun adalah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Poin ketiga, penyusutan masing-masing tahun adalah dengan mengalihkan depreciable cost dengan angka pecahan. Angka pecahan untuk suatu tahun tertentu adalah pembilangnya digit tahun yang bersangkutan dan penyebutnya jumlah digit tahun. Misalnya untuk tahun pertama, aset dengan umur manfaat 5 tahun, angka pecahannya adalah 5/15. Untuk tahun kedua, angka pecahannya adalah 4/15. Untuk tahun ketiga, angka pecahannya adalah 3/15. Begitu seterusnya. Contoh soal, sebuah mesin giling biaya perolehannya adalah 5 juta dengan umur manfaat 5 tahun dan nilai residu 500.000. Hitunglah beban penyusutan setiap tahun selama 5 tahun. Penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, kita membuat tabel yang berisikan kolom tahun, bagian penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai tercatat akhir tahun. Biaya perolehan sebesar 5 juta kita catat di kolom nilai tercatat akhir tahun. Kemudian untuk menentukan besar penyusutan pada tahun pertama sama dengan 5/15 dikali biaya perolehan dikurangi nilai residu sama dengan 5/15 dikali 5 juta dikurangi 500.000 sama dengan 5/15 kali 4.500.000 sama dengan 1.500.000. Kemudian 1.500.000 kita catat di kolom akumulasi penyusutan. Untuk nilai tercatat akhir tahunnya sama dengan 5 juta dikurangi besar penyusutan pada tahun pertama sama dengan 5 juta dikurangi 1.500.000 sama dengan 3.500.000. Kemudian untuk menentukan besar penyusutan pada tahun kedua sama dengan 4/15 dikali biaya perolehan dikurangi nilai residu sama dengan 4/15 dikali 5 juta dikurangi 500.000 sama dengan 4/15 dikali 4.500.000 sama dengan 1.200.000. Kemudian untuk besar akumulasi penyusutannya sama dengan 1.500.000 ditambah besar akumulasi penyusutan pada tahun kedua sama dengan 1.500.000 ditambah 1.200.000 sama dengan 2.700.000. Kemudian untuk nilai tercatat akhir tahunnya
3.500.000 dikurangi 1.200.000 sama dengan 2.300.000. Untuk menentukan besar penyusutan pada tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan tahun seterusnya, langkahnya hampir sama dalam menentukan besar penyusutan pada tahun pertama dan tahun kedua. Kemudian kita langsung menuju besar penyusutan pada tahun kelima. Besar penyusutan pada tahun kelima sama dengan 1/15 dikali biaya perolehan dikurangi nilai residu sama dengan 1/15 dikali 5 juta dikurangi 500.000 sama dengan 1/15 dikali 4.500.000 sama dengan 300.000. Kemudian untuk besar akumulasi penyusutannya sama dengan 4.200.000 ditambah besar penyusutan pada tahun kelima sama dengan 4.200.000 ditambah 300.000 sama dengan 4.500.000. Kemudian untuk nilai tercatat akhir tahunnya sama dengan 800.000 dikurangi 300.000 sama dengan 500.000. Yang kedua, metode saldo menurun. Metode saldo menurun menggunakan rumus sebagai berikut. Tarif sama dengan 1 dikurangi akar N dari NR dibagi BP. Keterangannya, N sama dengan umur manfaat, NR sama dengan nilai residu, BP sama dengan biaya perolehan. Pembebanan setiap tahun adalah sebagai berikut. Untuk tahun pertama, tarif tersebut dikalikan dengan biaya perolehan mula-mula. Untuk tahun kedua dan seterusnya, tarif tersebut dikalikan dengan nilai tercatat awal tahun masing-masing. Nilai tercatat tentunya adalah biaya perolehan mula-mula dikurangi penyusutan kumulatifnya. Jadi penyusutan dari tahun ke tahun adalah menurun sebab dasar penyusutannya selalu lebih kecil dari tahun sebelumnya. Contoh soal, sebuah mesin giling gabah biaya perolehannya adalah 5 juta dengan nilai residu 500.000, ditaksir umur manfaatnya 5 tahun. Penyusutan menggunakan metode saldo menurun. Hitunglah penyusutan masing-masing tahun. Penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, kita menentukan tarif penyusutan dengan rumus tarif sama dengan 1 dikurangi akar N dari nilai residu dibagi biaya perolehan sama dengan 1 dikurangi akar 5 dari 500.000 dibagi 5 juta sama dengan 36,90%. Kemudian kita membuat tabel yang berisikan kolom tahun, penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai tercatat akhir tahun. Biaya perolehan sebesar 5 juta dicatat di kolom nilai tercatat akhir tahun. Kemudian untuk menentukan besar penyusutan pada tahun pertama menggunakan rumus tarif dikali nilai tercatat akhir tahun sama dengan 36,90% dikali 5 juta sama dengan 1.845.000. Kemudian untuk nilai tercatat akhir tahunnya 5 juta dikurangi 1.845.000 sama dengan 3.154.000. Untuk menentukan besar penyusutan pada tahun kedua menggunakan rumus tarif dikali nilai tercatat akhir tahun sama dengan 36,90% dikali 3.154.000 sama dengan 1.164.195 rupiah. Besar akumulasi penyusutan pada tahun kedua yaitu sebesar 3.009.195 rupiah diperoleh dari 1.845.000 ditambah 1.164.195 rupiah. Kemudian untuk nilai tercatat akhir tahunnya sama dengan 3.154.000 dikurangi 1.164.195 rupiah sama dengan 1.990.805 rupiah. Untuk menentukan besar penyusutan pada tahun ketiga, 4, 5, dan selanjutnya, langkahnya sama seperti menghitung besar penyusutan pada tahun pertama dan tahun kedua. Selanjutnya, kita langsung menuju ke besar penyusutan pada tahun kelima, yaitu besar penyusutan pada tahun kelima sama dengan tarif dikali nilai tercatat akhir tahun yang keempat, yaitu 36,90% dikali 792.661 rupiah sama dengan 292.661 rupiah. Kemudian untuk besar akumulasi penyusutannya yaitu besar akumulasi penyusutan sampai tahun keempat ditambah dengan besar penyusutan pada tahun kelima sama dengan 4.207.339 rupiah ditambah 292.661
Rp42.661 sama dengan Rp4.500.000. Kemudian untuk nilai tercatat akhir tahunnya yaitu sama dengan Rp792.661 dikurangi Rp292.661 sama dengan Rp500.000. Yang ketiga, metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda menggunakan tarif 2 kali lipat tarif metode garis lurus. Misalnya, untuk aset tetap dengan umur manfaat 5 tahun, tarif per tahun menurut metode garis lurus adalah 20%. Metode saldo menurun ganda menggunakan tarif 2 dikali 20% yaitu 40%. Tarif ini dikalikan dengan saldo awal masing-masing tahun setelah dikurangi penyusutan tahun sebelumnya, tanpa menguranginya dengan nilai residu. Contoh soal, sebuah mesin giling gabah biaya perolehannya adalah 5 juta dengan nilai residu 500.000. Ditaksir umur manfaatnya 5 tahun. Penyusutan menggunakan metode saldo menurun ganda. Hitunglah penyusutan masing-masing tahun. Penyelesaiannya sebagai berikut. Jika mesin tersebut disusut dengan metode garis lurus, maka tarifnya adalah 20%. Sedangkan menurut metode saldo menurun ganda, tarifnya adalah 40%, yang diperoleh dari 2 dikali 20% sama dengan 40%. Jadi pada metode saldo menurun ganda, tarif yang digunakan untuk menghitung besar penyusutan menjadi 2 kali lipat dari tarif dasarnya. Sedangkan untuk penyusutan masing-masing tahun dapat dihitung dengan langkah perhitungan yang sama seperti langkah perhitungan pada penyusutan dengan metode saldo menurun. Penyusutan bagian dari tahun. Dalam contoh dan keterangan sebelumnya, aset tetap dibeli dan mulai digunakan awal tahun atau periode akuntansi. Aset tetap boleh juga digunakan bukan pada awal periode akuntansi, tetapi di pertengahan periode akuntansi tersebut. Contoh soal, sebuah aset tetap dibeli dan mulai dipergunakan pada 1 Juli 2014. Biaya perolehan aset tetap tersebut 3 juta. Umur manfaatnya 3 tahun tanpa nilai residu. Disusut dengan metode garis lurus. Hitunglah penyusutan setiap tahun dari 1 Juli sampai 30 Juni 2017. Penyelesaiannya, maka penyusutan setiap tahun adalah 1 juta. Yaitu 3 juta dibagi menjadi 3. Namun, penyusutan tahun 2014 adalah 500.000, yakni separuh dari 1 juta karena dipakai dan disusut sejak 1 Juli sampai 31 Desember 2014. Penyusutan tahun 2015 dan 2016 masing-masing adalah 1 juta. Dan penyusutan tahun 2017 adalah 500.000 karena hanya disusut dari 1 Januari sampai 30 Juni 2017. Pemberhentian aset tetap. Aset yang menjadi subjek penyusutan seperti gedung, mesin, kendaraan, dan sebagainya. Setelah umur manfaatnya habis, akan segera diberhentikan dan diganti dengan aset tetap sejenis yang baru. Aset tetap dapat juga diberhentikan sebelum umur manfaatnya habis dengan alasan tertentu. Misal, munculnya teknologi baru yang membuat aset tetap lama menjadi kalah jauh efisiensi atau kualitasnya. Contoh soal, mesin giling mulai dipergunakan pada 1 Desember dengan biaya perolehan 3.700.000. Ditaksir umur manfaatnya 3 tahun dengan nilai residu 100.000. Disusut dengan metode garis lurus, mesin tersebut diberhentikan pada 30 November 2014 sesuai taksiran semula. Rencananya, mesin yang diberhentikan ini akan dijual, tidak akan dipergunakan lagi untuk operasi perusahaan. Taksiran harga jual setelah dikurangi biaya penjualan adalah 75.000. Akun mesin giling dan akumulasi penyusutan mesin giling pada 30 November 2014 sebelum dibuat jurnal yang bersangkutan dengan pemberhentian
tampak sebagai berikut. Penyelesaiannya sebagai berikut. Akun untuk pembelian tunai mesin giling yaitu sebesar 3.700.000 di debit, sehingga saldonya 3.700.000. Kemudian, akun akumulasi penyusutan mesin giling. Yang pertama, sebesar 100.000 di debit, sehingga saldonya menjadi 100.000. Kemudian, yang kedua, 1.200.000 di debit, sehingga saldonya bertambah 1.300.000. Kemudian yang ketiga, 1.200.000 di debit, sehingga saldonya bertambah 2.500.000. Pelepasan aset bekas. Jika aset tetap yang sudah diberhentikan kemudian dijual, maka harus diakui keuntungan atau kerugian pelepasan. Untung rugi timbul jika harga jual bersih senyatanya berbeda dari taksiran nilai aset bekas ketika ia dahulu dihentikan. Jika harga jual lebih besar daripada nilai tercatatnya, maka untung diakui, dan sebaliknya. Contoh soal. Soal ini melanjutkan soal sebelumnya. Pada 15 Januari 2015, mesin giling bekas di atas dijual dengan harga jual bersih 85.000. Hitunglah untung rugi pelepasan dan buatlah jurnalnya. Penyelesaiannya, untung rugi pelepasan aset bekas dihitung sebagai berikut. Harga jual bersih 85.000 dikurangi nilai tercatat 75.000, jadi untung rugi pelepasan 10.000. Jurnal untuk mencatat pelepasan adalah sebagai berikut. 15 Januari, kas 85.000 berada di debit, mesin giling bekas untuk dijual 75.000 berada di kredit, untung pelepasan mesin giling bekas 10.000 berada di kredit. Keterangannya mencatat pelepasan mesin bekas. Baik, berikutnya amortisasi aset tak berwujud. Amortisasi adalah alokasi biaya perolehan aset tak berwujud ke periode yang menerima manfaat dari aset tersebut. Amortisasi dicatat pada akhir periode melalui jurnal penyesuaian dengan mendebit akun beban amortisasi dan mengkredit akun akumulasi amortisasi aset tak berwujud. Contoh soal, sebuah perusahaan memiliki hak paten sejak 1 Januari 2013 dengan biaya perolehan 17 juta, ditaksir umur manfaatnya 10 tahun tanpa nilai metoda. Hitunglah amortisasi hak paten setiap tahunnya dengan metode garis lurus dan buatlah jurnalnya. Baik, untuk penyelesaiannya, amortisasi hak paten per tahun adalah 1,7 juta diperoleh dari 17 juta dibagi 10. Jurnal untuk mencatat amortisasi pada akhir periode sebagai berikut. Desember 31, beban amortisasi hak paten yaitu 1,7 juta. Akumulasi amortisasi hak paten yaitu 1,7 juta. Berikutnya, penurunan nilai aset tetap, properti investasi, dan aset tak berwujud. Yang pertama, rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai terjadi apabila nilai tercatat aset melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Jumlah penurunan nilai pada aset tetap dan properti investasi dihitung dengan membandingkan antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai tercatatnya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, itulah yang disebut sebagai jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset. Sebuah mesin atau aset tetap dipergunakan mulai 1 Januari 2011. Biaya perolehan 50 juta, umur manfaatnya 5 tahun tanpa nilai residu,
disusut dengan metode garis lurus. Jadi penyusutan tiap tahun adalah 10 juta. Pada 31 Desember 2013 tercatat mesin adalah 20 juta didapat dari biaya perolehan 50 juta dikurangi akumulasi penyusutan 30 juta. Pada tanggal tersebut perusahaan melakukan kajian ulang jumlah terpulihkan atau nilai wajar minus biaya untuk menjual adalah 15 juta. Hitunglah penurunan nilai mesin, buatlah jurnal penyesuaian, dan hitunglah penyusutan per tahun untuk sisa umur manfaat mesin di atas. Baik, untuk penyelesaian, penurunan nilai mesin adalah 5 juta dan penyusutan setelah dilakukan kajian ulang adalah 7,5 juta. Sebagaimana perhitungannya sebagai berikut. Biaya perolehan 50 juta dikurangi akumulasi penyusutan 30 juta menghasilkan nilai tercatat 20 juta dikurangi nilai yang dapat diperoleh kembali 15 juta menghasilkan nilai penurunan nilai 5 juta. Penyusutan setiap tahun untuk sisa umur manfaat 2 tahun berikutnya yaitu 15 juta dibagi 2 sama dengan 7,5 juta. Jurnal untuk mencatat rugi penurunan nilai RPN pada 31 Desember 2013 yaitu RPN mesin 5 juta, akumulasi RPN mesin 5 juta. Yang kedua, penyajian di neraca. Aset tetap dan properti investasi disajikan di neraca sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Contoh penyajian di neraca aset tak lancar. Pertama, aset tetap. Mesin atau biaya perolehan mula-mulanya 50 juta dikurangi akumulasi penyusutan 30 juta dikurangi akumulasi penurunan nilai 5 juta, maka hasilnya 15 juta. Yang kedua, properti investasi. Tanah atau biaya perolehan mula-mulanya 9 juta dikurangi akumulasi penurunan nilai 100.000, maka hasilnya 8.900.000. Bangunan atau biaya perolehan mula-mulanya yaitu 27 juta dikurangi akumulasi penyusutan 3 juta dikurangi akumulasi penurunan nilai 4 juta, maka hasilnya 20 juta. Yang ketiga, penurunan nilai dan penyajian aset tak berwujud. Di neraca, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Aset tak berwujud dilaporkan secara terpisah dari aset tetap dan properti investasi. Contoh penyajiannya di neraca untuk hak paten yaitu aset tak berwujud terdiri dari hak paten atau biaya perolehan sebesar 17 juta dikurangi akumulasi amortisasi 10 juta dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai 3 juta, maka hasilnya 4 juta.